Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Owen Mewo. Saat ini Anda sementara menyaksikan ringkasan pelajaran sekolah Sabat dalam triwulan keempat pelajaran yang ketiga tahun 2024 dengan judul Latar Belakang Pendahuluan. Ayat hafalannya terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1 yang berkata, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah." Ada 4 poin penting dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah keilahiannya Yesus. Yang kedua adalah kemanusiaan Yesus. Yang ketiga adalah penerimaan Yesus. Dan keempat adalah penolakan Yesus. Mari kita menguraikan ini satu persatu. Yang pertama tentang keilahian Yesus. Yohanes menjelaskan dalam Yohanes 1 ayat 1 ada 4 poin penting tentang keilahian Yesus yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah praeksistensinya. Praeksistensinya Yesus. Dalam perjanjian baru, praeksistensi ini menggambarkan, menjelaskan tentang kehadiran Allah. Sudah ada sebelum dia menjadi manusia. Sebelum Yesus menjadi manusia, dia sudah Allah, sudah ada. Itulah sebabnya Yohanes menjelaskan bahwa Yesus ini, dia adalah praeksistensi. Dia sudah ada sebelum menjadi manusia, yang dimulai dengan kalimat pada mulanya. Kata pada mulanya ini mengingatkan kita dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan kata lain, bahwa Yesus, dia adalah Allah yang sudah ada jauh sebelum dunia ini dijadikan, dan jauh sebelum dia menjadi manusia, Yesus itu sudah ada. Itulah kealahan yang pertama yang dimiliki oleh Yesus. Keilahiannya yang kedua adalah kedatangannya dengan Bapa, bersama dengan Allah. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi Yesus yang adalah firman itu, dia ada dengan Allah. Dia ada sama-sama dengan Allah. Dan inilah keilahiannya. Dia ada dengan Allah. Dia sama-sama dengan Allah. Keilahian yang ketiga adalah ia adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia adalah Allah. Jadi kehidupan, kedatangannya di dunia ini, dia hidup sebagai manusia dan juga dia hidup sebagai Allah. Jadi dia 100% manusia, 100% juga Allah. Kenapa? Karena Yohanes menggambarkan bahwa Yesus juga adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Yang keempat, menggambarkan tentang keilahiannya adalah kuasa penciptaannya. Segala sesuatu dijadikan melalui dia. Tanpa Yesus, maka tidak ada semuanya ini. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah dan dialah yang menciptakan dunia ini. Itulah poin pertama. Poin yang kedua tentang kemanusiaan daripada Yesus. Yohanes menggambarkan bahwa firman itu sudah menjadi manusia. Firman ini adalah Yesus yang digambarkan sebagai Logos. Logos diartikan sebagai Allah yang kekal. Merupakan suatu pribadi Yesus Kristus yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita.
Ini mengingatkan kita bagaimana Yesus Allah pernah berkata kepada bangsa Israel dalam Keluaran pasal 25 ayat 8 yang mengatakan bahwa Allah menuntun, menyampaikan kepada bangsa Israel untuk mereka dapat membangun kemah, tempat tinggal bagi mereka, bagi Allah, sehingga Allah dapat hadir di tengah-tengah mereka. Sama dengan bagaimana Yohanes menggambarkan tentang inkarnasi daripada Yesus. Dia mau mengambil rupa manusia, membungkus keilahiannya dalam bentuk manusia, dan dia mau tinggal bersama-sama dengan manusia di dunia ini. Itulah keilahian, itulah kemanusiaan Yesus. Dia yang adalah firman, Logos sudah menjadi manusia, tinggal diam di antara kita. Dan dia tinggal di antara kita, hidup bergaul dengan kita, berkomunikasi dengan kita. Dia sebagai Allah dan juga sebagai manusia. Yang ketiga, tentang penerimaan Yesus. Kedatangan Yesus di dunia sebagai manusia, ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi mereka yang percaya Yesus, mereka ini menerima kuasa Yesus. Saya akan merangkum poin ketiga dan keempat. Bagaimana sikap orang yang menerima Yesus dan tidak menerima Yesus, dan apa upah mereka. Orang yang menerima Yesus, mereka tidak akan dihukum. Tetapi orang yang menolak Yesus, mereka akan dihukum. Kedua, orang yang menerima Yesus datang kepada terang itu atau datang kepada Yesus itu sendiri. Tapi orang yang menolak Yesus tidak datang kepada terang itu atau tidak datang kepada Yesus. Ketiga, orang yang menerima Yesus, menerima terang itu, maka pekerjaan mereka dilakukan di dalam Allah. Sedangkan orang yang menolak, mereka tidak ingin pekerjaan mereka ditegur. Selanjutnya keempat, orang yang menerima Yesus, mereka menerima penglihatan. Tapi orang yang menolak Yesus, mereka dibutakan. Dan orang yang menerima Yesus, mereka menjadi anak-anak terang dan tidak berada dalam kegelapan. Sedangkan orang yang menolak Yesus, mereka akan dihakimi atas penolakan mereka. Saudara-saudaraku, inilah pelajaran tentang ringkasan sekolah Sabat, bahwa Yesus itu, dia adalah Allah, dia adalah manusia. Dia datang, ada yang terima dan tidak terima. Sebagai umat-umat Tuhan, mari kita menerima dan mengimani bahwa Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia, sebagai Allah, dan terimalah dia sebagai juru selamat pribadimu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pelajaran sekolah Sabat memberikan pelajaran yang sangat baik, mengingatkan kita bahwa Yesus yang datang ke dunia, dia itu sebagai Allah, sebagai manusia, tinggal bersama-sama dengan kita, dan kami mau menerima kedatangan Yesus sebagai juru selamat pribadi kami. Berkati kami semua dengan berkat-berkat dari surga. Ini doa hamba dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Terpujilah Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan.